Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Andawati, NIM 2081984. Saya dari kelas 1 IPSC. Saya di sini akan membahas mengenai landasan teori dari teknologi pendidikan. Landasan teori dalam teknologi pendidikan adalah konsep-konsep dasar yang diambil dari buku-buku acuan yang langsung berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti sebagai tuntunan untuk mengatasi masalah penelitian dan merumuskan hipotesis. Nah, landasan teori dari teknologi pendidikan ini ada 3, yaitu landasan teori teknologi pendidikan dari ilmu perilaku, yang kedua, landasan teori teknologi pendidikan dari ilmu komunikasi, dan yang ketiga, landasan teori teknologi pendidikan dari disiplin lain. Langsung saja yang pertama, landasan teori teknologi pendidikan dari ilmu perilaku. Detterlin berpendapat bahwa teknologi pembelajaran merupakan aplikasi dari teknologi perilaku, yaitu menghasilkan perilaku tertentu untuk menghasilkan suatu perilaku secara sistematik guna keperluan pembelajaran. Thorndike pada tahun 1901 dengan teori psikologi perkembangannya yang merupakan landasan utama yang merujuk ke arah teknologi pendidikan. Yang ketiga, menurut Shelter, kontribusi Thorndike dalam teknologi pendidikan yaitu tentang rumusannya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip teknologi pendidikan. Yang pertama, aktivitas diri. Yang kedua, minat atau motivasi. Yang ketiga, kesiapan mental. Yang keempat, individualis. Dan yang kelima adalah sosialisasi. Menurut Snellbaker, perkembangan beberapa posisi psikologi terhadap pendidikan yang lebih sistematis dan ilmiah berlangsung sekitar tahun 1950. Perkembangan ini diberi nama teori pembelajaran oleh mereka yang memilih pendekatan deduktif dalam menyusun teori dan disebut sebagai teknologi pembelajaran oleh mereka yang memilih pendekatan yang pragmatis dengan terlebih dahulu mengumpulkan sejumlah besar fakta. Dari pendapat yang dikemukakan oleh Snellbaker, dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi pendidikan merupakan pendekatan sistematis dan ilmiah dari psikologi terhadap masalah pendidikan. Yang kedua adalah landasan teori komunikasi. Pada awalnya, teori komunikasi yang paling menyita perhatian adalah teori yang dikemukakan oleh Shannon dan Weaver, yang sebenarnya merupakan teori matematis dalam komunikasi. Teori ini merupakan teori yang bersifat linier dan dengan arah yang tertentu dan tetap, yaitu sumber dan penerimanya. Teori Shannon dan Weaver ini kemudian disempurnakan oleh Scarem dengan menambahkan 2 unsur, yaitu lingkungan, pengalaman, dan umpan balik. Dengan adanya 2 unsur baru ini, Scarem menekankan pada adanya kesamaan interpretasi dan arti lambang yang dipakai. Dalam landasan teori komunikasi ini terdapat teori Bolero. Teori Bolero ini dianggap sebagai teori pembaharu karena implikasinya dalam teknologi pendidikan menjadikan dimasukkannya orang dan bahan sebagai sumber yang merupakan bagian integral dari teknologi pendidikan. Model Bolero juga telah membuka jalan untuk para peneliti yang berhubungan dengan unsur-unsur dan yang saling berhubungan. Model teori Bolero ini kemudian menyetuskan 6 hal yang merupakan landasan strategis dalam pengembangan teknologi pendidikan. Yang pertama, pendidikan seumur hidup yang berlangsung sepanjang orang itu masih sadar dan akan dirinya sendiri dan lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, pendidikan gerak cepat dan tepat yang lebih mengacu pada kemampuan untuk hidup di masyarakat. Yang ketiga adalah pendidikan yang mudah dicerna dan diresapi. Yang keempat, pendidikan yang menarik perhatian dengan cara penyajian yang bervariasi dan merangsang sebanyak mungkin indera. Yang berikutnya adalah pendidikan yang menyebar baik pelayanan maupun perannya. Yang ke-6 yaitu pendidikan yang mustari atau tepat saat menyusup tanpa niat sebelumnya, yaitu pada saat adanya kekosongan pikiran. Salah satu unsur dalam proses komunikasi yang sangat penting perannya dalam teknologi pendidikan adalah media, seperti yang tertulis dalam buku milik Wilbur Scarem yang berjudul Big Media, Little Media, Tools and Technologies for Instruction. Scarem dalam bukunya ini mengkaji tentang informasi mengenai pemilihan media untuk keperluan pembelajaran. Dia berusaha membuat generalisasi dan teori yang berhubungan dengan pemilihan media yang diambil dari
hasil penelitian lapangan, bukti-bukti pedagogis, dan ekonomis. Yang terakhir, yaitu landasan teori dari disiplin lain. Teori teknologi pendidikan pada awal masanya, instrumen merupakan ciri utama dari teknologi pendidikan. Kemudian berkembang pada masa yang menurut Eric Ashby disebut sebagai revolusi keempat. Hal tersebut membuat konsepsi teknologi pendidikan sangat dipengaruhi oleh konsepsi di bidang elektronika. James Bean pada tahun 1957 telah merencanakan perlu diadakannya yang pertama, penilaian menyeluruh tentang watak teknologi yang baru seperti implikasinya dalam pendidikan. Yang kedua, pembaharuan teknologi, prosedur, dan isi pendidikan yang menjembatani jurang yang terjadi karena meroketnya perkembangan teknologi dan perkembangan pendidikan yang berjalan seperti siput atau lamban. Yang ketiga, aplikasi konsep dan proses yang berguna dari teknologi dalam usaha pendidikan sebagai usaha menutupi jurang perbedaan yang makin melebar. Sejumlah posisi teoritis yang dikemukakan oleh Finn, dia menganggap bahwa pendidikan mengalami krisis, yaitu makin berkurangnya guru yang bermutu, meningkatnya jumlah yang perlu diajar dan dipelajari, serta perkembangan teknologi yang semakin hari semakin maju. Ciri yang menonjol dari tindakan yang menurut pandangan Finn ini adalah konsep sistem yang mengkoordinasi orang, mesin, dan informasi. Jadi pendapat Finn itu yang pertama. Jadi pendapat Finn yang kedua yaitu adanya informasi untuk mengendalikan. Dan ciri yang ketiga adanya analisis yang menyeluruh dan perencanaan jangka panjang. Semakin berkembangnya konsep sistem dan teknik-tekniknya, seperti pendekatan sistem dan analisis sistem, membawa pengaruh yang lebih lanjut dalam bidang teknologi pendidikan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasruddin Aziz, NIM 2081979. Saya akan melanjutkan presentasi yang B, yaitu prinsip-prinsip yang dijadikan landasan teknologi pendidikan. Menurut definisi dari Commission Instruction Technology atau CIT pada tahun 1970, teknologi pendidikan diartikan sebagai media yang lahir akibat revolusi dunia informasi dan komunikasi di dalam dunia pendidikan dan pembelajaran, di samping buku, handout, dan juga papan tulis. Pada hakikatnya, teknologi pendidikan ada suatu disiplin yang berkepentingan dengan pemecahan masalah belajar dengan berlandaskan pada serangkaian prinsip dan menggunakan beberapa pendekatan. Berikutlah serangkaian prinsip yang dijadikan landasan teknologi pendidikan. Yang pertama, dengan adanya jumlah penduduk semakin bertambah. Meskipun presentasinya mengecil, mereka semua perlu belajar banyak, dan belajar itu merupakan proses dan juga berlangsung seumur hidup. Yang kedua, setiap orang memiliki hak untuk bisa berkembang secara maksimal, yang selaras dengan perkembangan masyarakat serta lingkungan. Yang ketiga, masyarakat berbudaya teknologi merupakan bagian yang tertanam serta tumbuh dalam masyarakat dengan kadar yang berbeda. Yang keempat, lingkungan kita senantiasa berubah-ubah. Hal itu yang direkayasa, ada yang diperkirakan, namun sebagian besar juga tidak bisa kita ketahui sebelumnya. Yang kelima, adanya sumber-sumber tradisional yang semakin terbatas, maka dari itu harus dimanfaatkan sebaik dan seoptimal mungkin. Selain itu harus pula diciptakan sumber baru dan didayagunakan sumber yang masih belum terpakai. Berdasarkan beberapa prinsip dari landasan pendidikan sendiri, maka jelas saja bahwa teknologi pendidikan tidak hanya berurusan dan berkepentingan dengan masalah belajar pada persekolahan atau lembaga pendidikan dan latihan, melainkan juga berurusan dengan masalah belajar pada organisasi, termasuk keluarga, dunia usaha, masyarakat, bahkan pemerintahan sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatunisa, NIM 208190075 dari kelas Tadris IPSC. Kali ini saya kebagian subbab tantangan landasan teknologi pendidikan. Maka dari itu, di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang apa sih tantangan dari landasan teknologi pendidikan itu sendiri. Jadi, dengan kemajuan teknologi yang pesat secara tidak langsung,
dapat mempengaruhi segala aspek di kehidupan manusia itu sendiri, baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya, bahkan dalam hal pendidikan sekalipun. Dengan kemajuan teknologi yang tak bisa kita hindari kali ini, di zaman saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi, maka semakin maju pula pengetahuannya. Dewasa ini, kemajuan di masa yang akan datang dan sekarang, terutama dalam hal teknologi informasi dan komunikasi, akan menyebabkan kita melihat bahwa dunia sangat sempit cangkupannya. Interaksi antar bangsa dan negara lainnya akan mudah diakses. Sebagai misal, di zaman dahulu kita harus berkomunikasi menggunakan surat, kita harus menunggu beberapa hari untuk bisa menerima balasan dari surat. Sekarang dengan adanya handphone, kita bisa langsung berinteraksi langsung dengan yang di luar negeri, misalnya video call atau telepon langsung. Jadi, apa sih perbedaan teknologi pendidikan dengan tantangannya itu? Jadi, teknologi pendidikan sendiri merupakan media pendidikan hasil dari teknologi sebagai alat bantu dalam pendidikan agar berhasil, berguna, dan juga efektif serta efisien. Tujuan dari teknologi pendidikan sendiri ialah menganalisa masalah yang terjadi, mencari problem permasalahan, melaksanakan evaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. Ya, intinya kayak permasalahan teknologi pendidikan yang sekarang, misalnya jaringan kan tidak bisa diakses ke semua orang. Jadi bagaimana biar mereka itu bisa merasakan gitu. Kalau perihal tantangan sendiri ialah sebuah bentuk permasalahan atau suatu problem yang harus dihadapi di masa yang akan datang. Perkembangan yang semakin pesat memang memiliki banyak sekali manfaat. Oleh sebab itu, banyak sekali orang yang kayak ingin memanfaatkan perkembangan teknologi pada saat ini, kan menjadikan lebih mudah. Namun hal ini juga memiliki tantangan tersendiri, diantaranya ya, yang pertama, kurangnya infrastruktur dalam teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini disebabkan karena ada beberapa daerah yang sulit terjangkau internet, misalnya di sana nggak bisa masuk internet, jadi mereka hanya mengandalkan guru dan buku, sehingga menyebabkan seperti itu tidak merata, pengetahuannya pun juga tidak merata. Ya mungkin mereka tahu kalau ada HP dan lain sebagainya, tapi mereka tidak bisa menggunakannya karena di sana tidak ada jaringan internet. Nah, yang kedua yaitu masih banyak perangkat multimedia bekas di lembaga pendidikan yang ada di pedesaan. Perangkat bekas ini pastinya sudah tertinggal zaman, sehingga dalam hal penggunaan dan kinerja dari alat tersebut sudah tidak mampu bersaing dengan laju perkembangan teknologi yang sekarang. Misalnya kayak di sekolah A itu komputernya masih yang belakangnya gede itu, terus jadinya kayak kalau dibandingkan yang sekarang yang tipis-tipis dan kinerjanya kayak cepat tidaknya, itu sudah tidak bisa dibandingkan lagi.
Yang ketiga yaitu kurangnya infrastruktur telekomunikasi dan juga perangkat hukum yang mengatur cyber law belum diterapkan di dalam dunia hukum di Indonesia. Sebab mahalnya pengadaan juga penggunaan fasilitas TIK tersebut. Jadi pemerintah juga harus meluangkan dananya untuk pengadaan hal tersebut. Dari beberapa tantangan yang saya sebutkan tadi, mungkin masih banyak atau mungkin ada beberapa tantangan dalam pendidikan lainnya yang belum saya sebutkan dan juga belum terrealisasi dengan baik. Apabila hal tersebut belum terrealisasi dengan baik, mungkin ditambah lagi hal seperti saat pandemi ini yang mengharuskan siswa untuk bisa jauh lebih baik dan dalam menggunakan teknologi pendidikan. Tantangan dalam teknologi pendidikan sendiri masih menjadi PR untuk kita semua dan juga pemerintah penyelenggara pendidikan. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya atau banyak salahnya, saya mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah manfaat media informasi dan komunikasi. Makin berkembangnya zaman, maka berkembang juga media informasi dan komunikasi. Berikut adalah beberapa manfaat dari media informasi dan komunikasi. Yang pertama di bidang pendidikan. Ini banyak bermunculan media pembelajaran elektronik yang kita sebut dengan e-learning. Selain media pembelajaran elektronik, ini kita juga dapat berdiskusi, tidak perlu memesan tempat untuk berdiskusi, kita bisa menggunakan ruang di Zoom dan Google Meet. Nah, yang sangat kita rasakan saat ini dalam kemajuan media informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan adalah kita bisa mendownload atau mengunduh buku di internet secara gratis yang disebut dengan e-book. Yang kedua adalah di bidang keamanan. Dalam bidang keamanan ini, manfaat yang kita rasakan adalah munculnya CCTV yang dapat kita gunakan untuk mengintai suatu lokasi agar mencegah adanya tindakan kriminal. Yang keempat adalah di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini kita sekarang tidak perlu mengambil uang harus berdesak-desakan di bank. Kita bisa menggunakan ATM untuk transaksi perbankan. Selain itu, ini dalam sektor perdagangan telah ramai dengan adanya toko online yang dengan itu mereka tidak perlu menyewa kios untuk berdagang dan tidak perlu susah-susah untuk promosi dagangan mereka. Yang keempat, di bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan ini, karena adanya kemajuan TIK, kita bisa melakukan konsultasi dengan dokter menggunakan media komunikasi digital. Selain itu, kini media sosial juga bisa digunakan sebagai tempat untuk promosi kesehatan yang ini sedang marak digalakkan.